Bismillahirrahmanirrahim. Iblis itu sesat karena mengikuti catatan? Tidak. Makanya kemudian iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Siapa yang menyesatkan kamu? Allah tidak menyesatkan iblis. Iblis yang mau sesat sendiri. Tapi iblis menyalahkan Allah, fabima aghwaytani, gara-gara engkau aku sesat, kata iblis. Dia yang mau sesat sendiri kok Allah disalahkan. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan terbaik bagi iblis, jin yang soleh, tapi gara-gara hasad dia tersesat sendiri. Akhirnya dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghasut Adam dan Hawa. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini bisa jadi takdir kita. Maka hati-hati dalam memberikan keputusan. Ya. Wallahu a'lam. Taib, Ustadz, apakah seseorang wanita bisa mendapatkan pahala salat syuruk? Bisa. Hadis tentang keutamaan syuruk mencakup laki-laki dan wanita. Cuman ibu kan bisa di rumah. Habis subuh ibu nggak usah beranjak dari tempat, salat ibu, ngaji, zikir, nunggu sampai jam 6, ketika matahari meninggi 1 tombak ibu salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau laki-laki di masjid. Jika takdir sudah ditentukan dalam catatan, apakah cara menuju takdir itu Allah tentukan juga atau tergantung dari usaha dan kehendak manusia tersebut? Pertama, kita tidak tahu takdir kita apa. Tetapi Rasul mengatakan i'du, berarti di sini disuruh kita usaha, Bu. Usaha. Maka barang siapa yang suka memberi, kemudian bertakwa, kemudian membenarkan, surga usahanya sudah mudah. Dia mudah sholat, mudah amal soleh, mudah puasa, mudah zakat, Allah mudahkan lagi. Tapi kalau orang itu sudah sulit sholat, sulit puasa, malas haji, malas zakat, malah maksiat, maka Allah persulit lagi dia untuk beribadah. Dan kita bisa rasakan kan, Bu? Coba lagi nih logikanya, Bu, ya. Ibu ibadah, coba dari sekarang baca Quran, pagi, siang, sore baca Quran, malam tahajud, pagi duha, kemudian suka datang ke majelis ta'lim. Itu semangat ibadah itu setiap hari akan meningkat, Bu. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi ketika ibu kemudian tidak istiqomah dalam ibadah, tiba-tiba kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka untuk mengawali ibadah itu terasa malas, walaupun sudah bertobat. Maunya maksiat terus, kenapa? Didorong-dorong setan, kau maksiat saja, nggak usah kau ibadah. Akhirnya ketika dia mengikuti hawa nafsunya bermaksiat terus, boleh jadi diakhiri dengan maksiatnya. Tapi orang yang terus istiqomah, berusaha istiqomah, maka diakhiri dengan ibadah. Ya, jadi sekali lagi bahwa digantungkan atas usaha kita. Usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan tidak menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu takdir kita itu apa masalahnya. Ya. Taib. Bagaimana upaya kita agar benar-benar ridha dengan takdir dari Allah yang tidak menyenangkan, tidak teringat lagi dengan orang-orang yang menyakiti, melukai, bisa melupakan dengan sikapnya. Iya, saya katakan tadi, satu, manusia berbicara itu karena takdir, dan batas caranya juga karena takdir, sehingga dia bicara pun tidak lepas dari takdir. Jadi kalau dia tidak lepas dari takdir, kenapa ibu stres? Ketika dia mencaci maki ibu itu lihat tidak lepas dari takdir. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi apa yang difitnahkan itu. Walaupun ibu difitnah macam-macam, ini itu, silakan memfitnah. Kalau memang takdirnya tidak seperti itu, tidak akan terjadi kecelakaan. Yang kedua, supaya mudah hilangkan dan tidak mengingat,
selain daripada yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum orang itu mengucapkan sesuatu kepada kita, Allah sudah mencatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian berusaha untuk menghindar dan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bisa melupakan, disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan ya hal-hal yang positif supaya lupa, ya kan? Supaya lupa. Tapi yang jelas bahwa ucapan manusia itu tidak lepas daripada takdir. Paling tinggi ucapan manusia itu tetap masih di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan khawatir. Tidak akan mungkin terjadi apa yang difitnahkan itu kalau memang takdirnya tidak akan terjadi. Bagaimana dengan ucapan semoga husnul khatimah kepada orang yang sudah meninggal? Boleh kalau dalam rangka doa. Dalam rangka doa boleh. Mudah-mudahan aku memang lihat orang itu baik semasa hidupnya. Mudah-mudahan dia diangkat derajatnya, didekatkan dengan Allah, dimudahkan hisabnya, dimasukkan ke dalam surga. Enggak apa-apa. Itu kan doa. Selama dia mati dalam kondisi beriman, kecuali mati kafir enggak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, bolehkah baca doa witir di luar Ramadan? Maksudnya doa kunut witir itu ya, karena di situ ada doa mohon supaya terhindar dari takdir buruk. Bolehkah baca doa witir di luar Ramadan? Maksudnya apa ini kunut witir ya? Ya, bolehlah. Kalau memang witir itu kan bisa dilakukan di luar Ramadan, bisa dilakukan di dalam Ramadan. Kenapa disebut apa namanya? Kalau witir di bulan Ramadan itu disebut taraweh. Kan ada 3 istilah Bu yang ibu harus pahami ya. Qiyamul lail, tahajud, tarawih. Gitu ya. Itu 3 istilah. Kalau ibu sholat malam setelah Isya, sholat malam setelah Isya itu disebut qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan. Jadi kalau ibu habis sholat Isya karena takut bisa bangun Bu ya, langsung aja ibu sholat malam 11 rakaat. Ya kan? 2 baru 1 gitu ya. Tapi kalau ibu ingin tidur dulu, baru kemudian qiyamul lailnya setelah tidur, itu disebut tahajud namanya. Disebut tahajud. Kalau qiyamul lail salat malam setelah tidur, ibu bangun sepertiga malam akhir, disebut tahajud. Tapi kalau di bulan Ramadan, orang qiyamul lail setelah Isya disebut tarawih. Nah itu ya Bu ya, itu namanya istilah-istilah yang disebutkan para ulama. Jadi boleh seseorang membaca doa witir di luar Ramadan, tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jodoh itu pilihan atau takdir? Ya, jodoh itu takdir. Tetapi kita harus memilih. Ya. Jangan kemudian kita menyandarkan kepada takdir, di rumah saja nunggu datang ada orang melamar. Sampai kiamat nggak ada orang melamar. Jadi kita tidak boleh tawakal tanpa ada akhdhu bil asbab, mencari sebab. Jadi dua-duanya takdir. Ya. Jodoh itu pilihan atau takdir? Ya takdir. Tapi kita harus memilih. Mencari. Ya, karena kan kita tidak tahu takdirnya, makanya harus mencari yang baik agamanya, yang soleh, yang soleha, gitu ya. Mudah-mudahan dia takdir kita. Bukan pilihan, semua takdir kan, jodoh, mati, rizki itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.